Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang beranggotakan Amira Haniyah, Dian Julianti, Dini Aulia Pratiwi, dan Octavia Natasha. Pembangkit listrik sangat penting karena menyediakan energi untuk mendukung aktivitas rumah tangga, industri, layanan publik, teknologi, dan meningkatkan kualitas hidup. Bayangkan jika hidup tanpa listrik, gelap di malam hari, alat elektronik tak bisa digunakan, dan aktivitas sehari-hari jadi terhambat. Pembangkit listrik berperan besar dalam kehidupan kita, dari menyalakan lampu, menghidupkan televisi, hingga menjalankan mesin di pabrik. Semuanya bergantung pada energi listrik. Tak hanya di rumah, listrik juga mendukung sekolah, rumah sakit, transportasi, bahkan jaringan internet yang kita gunakan setiap hari. Dengan listrik, kualitas hidup meningkat, kerjaan lebih efisien, dan teknologi terus berkembang. Itulah sebabnya pembangkit listrik menjadi tulang punggung kemajuan di era modern ini. Mari kita hemat energi dan dukung penggunaan listrik secara bijak. Cara kerja pembangkit listrik energi batubara. 1. Pembakaran batubara. Batubara dibakar di dalam kettle boiler untuk menghasilkan panas. 2. Pemanasan air. Panas dari pembakaran batubara digunakan untuk memanaskan air di dalam pipa-pipa kettle hingga menjadi uap bertekanan tinggi. 3. Penggerakan turbin. Uap panas dan pertekanan tinggi tersebut dialirkan ke turbin sehingga turbin berputar. 4. Menggerakkan generator. Putaran turbin memutar generator listrik yang kemudian mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Cara kerja PLTU batubara. Batubara dibakar di boiler menghasilkan panas. Panas memanaskan air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap dialirkan ke turbin, lalu memutar turbin. Turbin memutar generator menghasilkan listrik. Uap bekas turbin didinginkan di kondensor, lalu menjadi air. Air dikembalikan ke boiler dan proses berulang. Listrik dari generator ditransmisikan lewat trafo dan jaringan listrik ke konsumen. Transmisi batubara dari awal sampai akhir. Eksplorasi dan penambangan mencari dan mengambil batubara dari dalam tanah dengan metode tambang terbuka atau bawah tanah. 2. Pengolahan batubara dibersihkan dari kotoran tanah, batu agar kualitasnya meningkat sebelum dikirim. Transportasi batubara diangkut menggunakan truk, kereta, kapal, atau conveyor belt ke pelabuhan atau industri. 4. Penyimpanan stockpile. Batubara disimpan sementara untuk pengaturan stok atau pencampuran kualitas sebelum digunakan. 5. Penggunaan akhir. Digunakan di PLTU atau listrik di industri, baja, semen, dan pabrik lainnya sebagai bahan bakar atau bahan baku. 6. Limbah dan emisi. Sisa pembakaran menghasilkan abu dan gas seperti CO2 yang perlu dikelola agar tidak mencemari lingkungan. Kelebihan pembangkit listrik tenaga batubara. Yang pertama, sumber energi melimpah, yaitu batubara tersedia dalam jumlah besar di banyak wilayah termasuk Indonesia sehingga mudah diperoleh. Dan yang kedua, biaya operasional relatif murah. Biaya penambangan, pengangkutan, dan pembakaran batubara lebih rendah dibandingkan sumber energi lain seperti gas alam atau energi terbarukan. Ketiga, pasokan energi stabil. Berbeda dengan tenaga surya atau angin, pembangkit listrik tenaga batubara tidak bergantung pada cuaca sehingga dapat beroperasi terus-menerus. Yang keempat, mendukung industri berat. Batubara tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga digunakan dalam produksi baja, semen, dan industri kimia lainnya. Yang kelima, mudah disimpan dan diangkut. Karena berbentuk padat, batubara tidak memerlukan fasilitas penyimpanan khusus dan mudah didistribusikan ke lokasi pembangkit. Kekurangan pembangkit listrik tenaga batubara. Pertama, emisi gas rumah kaca tinggi, yaitu pembakaran batubara menghasilkan karbon dioksida CO2 dalam jumlah besar yang mempercepat perubahan iklim dan pemanasan global. Kedua, polusi udara. Gas buang dari PLTU batubara mengandung sulfur dioksida atau CO2, nitrogen oksida NOx,
dan partikel debu yang dapat menyebabkan 1. Penyakit pernapasan, 2. Hujan asam, 3. Kabut asap atau smog, dan yang ketiga, kerusakan lingkungan akibat pertambangan, yaitu penambangan batu bara menyebabkan yang pertama deforestasi atau pengundulan hutan, kedua erosi dan kerusakan tanah, ketiga perubahan aliran air, keempat pencemaran sungai dan tanah oleh limbah tambang.